dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa Sumet TV Sumatera Melayu Center. Kami berada di studio virtual 2 di Mall Pekanbaru. Dan kali ini di talkshow inspiratif bersama narasumber kita yang spesial pada hari ini, yaitu Bapak Arif Harbani. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Beliau adalah brand manager dari Jasindo Riau dan juga telah hadir juga bersama kami di sini, yaitu manajer teknik Jasindo, yaitu Bapak Fani Ihwan Faisal ya, Pak Fani ya. Pak Fani yang akan mendampingi Bapak brand manager Jasindo Riau, dan dengan tema kita yaitu peran dari Jasindo di masa pandemi. Baik, pemirsa, kita akan berbincang dengan Bapak Bani atau Pak Arif nih. Saya panggilnya biasanya Bani ya. Bani aja Bu, boleh. Oke, Pak Bani, ini Jasindo ini kan kalau dilihat nama Jasindo pasti orang sudah menerka jasa asuransi Indonesia, atau sejarahnya menjadi tadi bincang-bincang sedikit di belakang layar ya. Apa nih Pak Bani? Jadi ya, Jasindo itu adalah perusahaan asuransi BUMN, Ibu. Di kepanjangan itu Asuransi Jasa Indonesia. Orang lebih familiar dengan Jasindo, Ibu. Baik, nah Jasindo ini sudah berada di Riau dan kita melihat bahwa asuransi BUMN ya. Iya, betul. Ini ya. Nah, apa saja nih sebetulnya yang dijual oleh Jasindo Riau asuransinya ini? Baik, terima kasih Ibu Susi. Jadi asuransi jasa Indonesia itu adalah berbentuk BUMN dan merupakan asuransi kerugian. Jadi seperti kayak asuransi gedung nih Bu, termasuk mall seperti ini jika terjadi kebakaran, terus ada angin topan, merusak. Ada asuransi kecelakaan juga ya? Iya, ada juga. Ya. Jadi pengunjung mengalami kecelakaan itu bisa juga di-cover dengan asuransi jasa Indonesia. Seperti gedung kebakaran, terus gempa bumi, bencana alam pun dijamin. Seperti itu. Ya. Nah, ini produk-produk kalau dibilang produk prioritasnya apa nih kalau dari Jasindo, atau yang pertama kalau menggunakan pesawat terbang dulu deh. Ini yang paling yang seperti kita lihat baru-baru ini ya Pak Moni ya. Nah, apa nih yang bisa menjadikan bahwa kita harus memilih Jasindo nih untuk kita memang mengambil asuransi yang berupa kalau kita berangkat dengan pesawat terbang? Baik Ibu, jadi asuransi jasa Indonesia betul Bu, kayak kalau seperti kejadian penerbangan kemarin di asuransi kecelakaan diri, seperti kecelakaan pesawat, jatuhnya pesawat terbang itu kayak Sriwijaya, itu penumpangnya itu jika diasuransikan itu keluarganya mendapatkan ahli waris. Jadi cukup murah memang, sekitar 10.000, 25.000. Jadi kalau 10.000 itu ada penggantian santunannya, itu keluarga bisa dikasih 100 juta Ibu apabila pesawat itu jatuh dan penumpang meninggal dunia, dengan tentunya membeli kupon asuransi. Dan nanti kami juga akan bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura II ya. Jadi penumpang yang akan berpergian keluar kota itu kami sebaiknya membelikan kupon. Jika terjadi sesuatu, ahli waris itu akan mendapatkan santunan ya, seperti tadi saya sampaikan 10.000 itu nanti ada 100 juta, 25.000 itu 250 juta untuk ahli waris, seperti itu Ibu. Nah ini yang 10 juta dan yang 10.000 tadi, ini setahun atau berapa nih Pak? Oh, itu sekali penerbangan. Jadi setiap misalkan kita tiket nih, mau berangkat sekali perjalanan, jika itu sampai 10.000 itu menjadi pendapatan kami di asuransi jika tidak terjadi kecelakaan. 10.000 ya. Nah kalau ini ada beberapa produk dari Jasindo, ada juga berupa Jasindo Pelangi. Nah ini mungkin pemirsa di rumah berapa produk yang mungkin merupakan prioritasnya apa nih Pak? Ya, asuransi Jasindo Pelangi itu seperti yang tadi saya sampaikan Ibu, jadi setiap penumpang yang akan terbang sebaiknya memang
membeli kupon asuransi Jasindo Pelangi, jadi jangan cepat penerbangan. Jadi yang jika beli 10.000 yang tadi Bu, yang penggantiannya 100 juta, santunannya apabila terjadi kecelakaan dan menyebabkan, mohon maaf Ibu, penumpang itu meninggal dunia dan cacat tetap, itu penggantiannya kita berikan santunan 100 juta. Terus kalau 25.000 250 juta, seperti itu Bu. Ya. Baik. Nah, ini bisa juga jadi pilihan bagi masyarakat ya Pak Bani ya. Nah, mungkin saya ke Pak Fani nih sebagai teknik manager ya. Technical manager ya. Nah, ini apa saja langkah-langkah yang dilakukan terutama untuk di Provinsi Riau ya. Berarti kan ada 13 kabupaten yang memang harus direkrut, atau apakah jemput bola sistemnya atau seperti apa nih? Kalau bicara mekanisme Bu ya, terutama untuk asuransi ini kita jemput bolanya, kita banyak Bu channel-channelnya. Jadi di dalam asuransi itu ada namanya kami channel jalur distribusi Bu. Penjualan asuransi itu macam-macam, bisa datang langsung ke kami, bisa Bu. Ada beberapa agen kami yang terlokasi di hampir seluruh Indonesia yang bisa ditemui, tinggal bisa dikontak kami. Bisa juga melalui bank Bu. Jadi kadang-kadang ya? Bukan kadang-kadang, maksudnya misal dalam kredit itu kan kita harus ada asuransi kan Bu. Oh iya Seperti itu. Pembelian Syukur rumah ya. asuransi Jasindo bisa membantu Bu. Mungkin dari tadi ketika diskusinya lebih ke arah Jasindo Pelangi, kalau untuk dari bank itu lebih kayak asuransi kendaraan, perumahan, seperti itu Ibu. Ya, properti ya. Properti perumahan ya. seperti itu Ibu. Iya, baik. Nah, mungkin kelebihannya apa nih Pak Fani, sehingga orang mungkin dari teknik marketing ketertarikan orang untuk bisa menjadi anggota atau mengambil asuransi Jasindo gitu dari kelebihan? Ini bicara tertarik ya Bu ya. Kalau misalnya kita melihat, kita mungkin buat bicaranya tentang umum dulu Bu ya. Kenapa sih kita perlu beli asuransi seperti itu Bu? Iya. Ketika kita bicara perlu beli asuransi, anggapannya kan kita semua tahu sekarang kondisi sedang sulit ya. Iya. Bukannya dalam kondisi menakut-nakuti atau bagaimana, tapi yang namanya risiko, kita sulit atau tidak selalu ada risiko itu. Kenapa dalam asuransi kita mengenal istilah seperti yang Bapak saya bilang, kan istilahnya kami menyebut dengan kata santunan. Kenapa santunan? Karena kita memberikan bantuan ketika orang kesulitan. Misal, Musibah ya Pak ya. musibah Ibu. Anggapanlah rumah kebakaran. Rumah kebakaran itu kan musibah. Dia tidak mengenal ketika pandemi, tidak mengenal ketika kita badan tidak COVID atau tidak kan. Iya. Itulah peran kami, memberikan santunan, membantu rekan-rekan. Nah, itu kenapa perlunya asuransi. Kembali kenapa saya bilang Jasindo ini pilihan yang menarik. Karena bisa dibilang hampir dikatakan bahwa asuransi yang mengcover seluruh Indonesia itu ya di Jasindo inilah. Jasindo ada di seluruh Indonesia. Bahkan di tempat saya sebelumnya berdinas di sini Bu, kantor asuransi itu cuma saya sendiri Bu. Cuma Jasindo sendiri. Ada di mana itu? Di Tanjung Regep Ibu. Kalimantan. Jadi sudah sampai di seluruh Iya. Indonesia. Nah, mungkin Pak Bani bisa tambahkan ini. Seperti apa tadi kan ke daerah-daerah terpencil ternyata asuransi Jasindo sudah ada ya. Nah, seperti apa? Ya, jadi memang tadi yang sampaikan technical manager saya Bu, memang kelebihan kami yang bisa dinilai jual itu ya seperti kami tersebar di seluruh Indonesia, seluruh provinsi, bahkan di kabupaten terus kita sudah ada. Jadi ada misalkan kayak di Pekanbaru ini Bu, kami ada di cabang Pekanbaru, terus kami juga punya satelit branch office SBO, dia kayak di Dumai, Kerinci. Jadi ketika nasabah itu, misalkan nasabah kami mengalami kecelakaan di kota Pekanbaru, terus kendaraannya itu ada di kota Dumai atau di Kerinci. Jadi kami sudah punya orang di sana, nggak perlu kami dari Pekanbaru lama lagi kan ke sana jalan seperti itu Bu. Jadi kita hanya kontak saja, tolong kepala manajer ya? di Dumai atau Kerinci itu menghandle di sana. Jadi kecepatan yang kami lakukan untuk pelayanan kepada nasabah itu sangat baik Bu selama ini. Dan juga mungkin juga karena sekarang sudah serba online dan juga digital, ini lebih mempercepat asuransi Jasindo untuk kekinian merekrut atau juga mensosialisasikan
produk-produknya ya Pak Bani ya. Iya, betul. Baik pemirsa, kita berbincang mengenai produk nih dan juga tentang sejarah asuransi Jasindo. Nah di season 2 nanti kita akan berbincang lagi mengenai mungkin produk-produk yang bisa pemirsa menjadi pilihan ya Iya. Pak Bani ya, Iya. bagaimana dan juga poinnya, nilai positifnya, apalagi di masa pandemi. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. É flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Vai treme o bumbum tam 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 fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Dua, satu. Baik pemirsa, masih di Talkshow Inspiratif bersama Bapak Arif Harbani dan juga Bapak Fani. Bapak Arif Harbani adalah branch manager dari Jasindo, asuransi Jasindo Riau. Nah, tadi kita berbicara seputar kecelakaan pesawat yang menarik nih Pak Iya. Bani ya. Mungkin menariknya adalah bagaimana klaim yang dimaksud untuk ketika kita memilih asuransi Jasindo nih, klaimnya seperti apa atau yang kecelakaan untuk laut seperti apa nih? Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang sebelum kita sampaikan tadi bahwa ya terjadinya kecelakaan kenomen yang membawa tragedi itu sampai jatuh di bawah itu, penumpang itu mengalami kecelakaan. Makanya sekarang ini pun memang banyak, ada beberapa maskapai yang di cabang Pekanbaru ini, Pak, bagaimana kita bekerja sama. Nah, ini kita lagi sedang akan menjalankan kerjasama. Jadi setiap penumpang yang akan membeli tiket pesawat Ya. Di salah satu maskapai tersebut, nanti dia akan membeli kupon asuransi penerbangan, di mana nanti yang tadi kita sampaikan tadi, jika dia beli kupon 10.000, apabila Bu ya, mohon maaf sekali lagi, kita juga tidak menginginkan, tapi namanya resiko itu kan terjadi tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, Bu, tidak ada yang mengira. Akhirnya kita tadi sudah diskusi atau meeting dengan salah satu maskapai. Apabila ada calon penumpangnya, dia akan mengarahkan untuk membeli kupon asuransi gitu, Bu. Ya. Nah, klaim apa saja yang istilahnya yang disediakan ini untuk yang prioritasnya nih untuk penerbangan? Ya, baik. Jadi jika penumpang itu, calon penumpang membeli tiket pesawat, dia akan membeli kupon asuransi. Kupon asuransi yang tadi ya. Nah, pelayanan klaimnya nanti dia terjadi enggak di pesawat saja, Bu. Enggak di pesawat saja. Jadi ketika calon penumpang yang akan berangkat ke
luar kota, Ya. jadi di area bandara Bu, itu dijaminnya yang tadi kupon 10.000, 25. Jadi pada saat dia misalkan menunggu delay, terus dia masuk kamar mandi kepleset Bu. Yang Nah, penting dia udah beli kupon tadi ya, Iya, kupon tiket asuransi tadi. asuransi tadi ya. Ya, Nah itu ketika udah dia langsung dijamin ya. ketika dia jatuh Bu ke kamar mandi, terus kepleset, ternyata dia nggak bisa terbang, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah itu ada Bu, jadi misalnya tadi 10.000 itu kan jika dia kecelakaan pesawat 100 juta kita kasih santunan, tapi Iya. jika dia tidak terbang 10.000 tadi itu biaya pengobatannya kita berikan Bu 10%-nya, jadi 10% dari 100 juta maksimal kita ganti 10 juta. 10 juta ya. Ya, tergantung dari biaya perobatan itu seperti apa dari pihak rumah sakit. Tapi kalau di atas 15 juta, ya mohon maaf, jadi kita cuma bisa sampai 10 juta. Ya. Namun Nah, kalau dia beli kupon kalau dia beli kupon 25.000, maksimal 25 juta. 25 seperti juta. itu. Nah, Iya. seperti itulah kepedulian dari asuransi untuk memang memprotek nasabahnya, istilahnya seperti itu Iya, ya Pak Bani ya. iya. Nah mungkin bisa tambahkan nih Pak Fani, kalau misalnya ini tadi kan kecelakaan pesawat atau kapal laut ya, kapal laut juga seperti itu ya. Nah kalau untuk mobil atau kecelakaan yang lain apa nih, gimana nih Pak? Jika untuk kendaraannya Bu ya, bicara kendaraan kayaknya masalah kecelakaan itu lebih umum ya Bu ya daripada pesawat. Ketika kendaraan paling sederhana itu kami di Jasindo itu adalah bukan hampir setiap hari, tapi setiap hari kami pasti akan melayani customer kami untuk klaim kendaraan. Apakah itu klaim kendaraan tabrakan ringan, apakah tabrakan berat, atau bahkan kebakaran. Di luar itu bukan kebakaran, bukan hanya tabrakan kendaraan, bukan hanya mobilnya. Semisal dalam asuransi ada perluasan pihak ketiga ketika kendaraan yang menabrak motor lain atau kendaraan lain, motornya pun itu juga bisa kami bantu cover seperti itu. Jadi kadang kan ketika kita punya mobilnya nggak apa-apa, tapi kita nabrak motor kan tuntutan dari motornya ini yang berat. Di situ pun juga bisa kami bantu Bu, seperti itu. Di situ jadi ada ini tadi yang Pak Pani katakan, jadi ada di cover asuransi itu ada tanggung jawab pihak ketiga. Tanggung jawab pihak ketiga ketika mobilnya, misalkan saya bawa mobil kendaraan, tapi mobil saya tidak mengalami kecelakaan, tapi saya nabrak orang itu nuntut. Berapa tuntutannya, dia sampai lapor ke pihak berwajib. Nah itu pun di Jasindo di cover. Jadi misalkan orang jalan kita tabrak masuk rumah sakit dia nuntut, nah itu di Jasindo juga di cover. Jadi tidak sebatas hanya kendaraan yang kita miliki saja untuk kita adakan perbaikan kendaraannya, tapi pihak ketiga yang mengalami kecelakaan akibat perbuatan kita yang tidak disengaja dan mengakibatkan tuntutan dari pihak ketiga, itu pun kita cover. Seperti itu. Ini luar biasa ya, kita baru tahu ya, ada penjelasan nih dari Bapak Branch Manager dari Jasindo Riau bahwa ada pihak ketiga yang mungkin terugikan atau yang mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri, itu bisa diklaim ya Pak Mani ya? Betul, bisa diklaim ya. Bisa diklaim. Jadi kalau misalnya kita menabrak orang atau kendaraan orang, nah itu bisa diklaim ya? Bisa diklaim. Jadi apabila mobil kita tidak rusak, orang itu tertabrak, terus kita ada tuntutan dari pihak ketiga ya, dan ini ada orang lain yang kita tabrak, itu nanti kita bisa mengganti kerugian berapapun yang alami ya, diklaimkan oleh yang terjadi tadi ya. Nah kalau ini luar biasa nih, saya juga baru tahu ada penjelasan yang pihak ketiga untuk klaim. Nah, baik. Nah kalau untuk bangunan gedung yang terbakar nih, mungkin Pak Fani bisa jelaskan nih yang untuk kerugiannya. Bagaimana ini Bu? Maksudnya kalau misalnya ada kebakaran gitu ya? Gedung atau rumah ya? Gimana? Jadi gini, ketika misalnya nih ada saya ambil contoh, semisal saya ada asuransi kebakaran, kemudian lagi lagi naas, terjadi kebakaran di rumah, seperti itu. Nanti itu otomatis saya sebagai pemilik rumah tinggal kontak ke pihak asuransi, nanti tinggal kami urus nanti dari asuransi akan kontak kembali ke saya, apa saja administrasi yang perlu kami lengkapi, nanti akan datang petugas dan lain-lain, nanti akan kami berikan santunan sebesar nilai pertanggungannya ataupun maksimal nilai kerusakannya, seperti itu. Jadi di sini sangat tertolongnya menurut kami adalah
ketika kendaraan itu kan, kalau kendaraan kita nggak ada kendaraan, kita masih bisa ada alternatif lain Bu. Seminimal masih bisa minjem mungkin ya. Iya. Ketika rumah kita mau apa, mau nggak mau Bisa harus apa-apa kita ya. renovasi segera mungkin. Mhm. Kecuali misalnya rumahnya lebih dari satu, Iya. cerita Betul. seperti itu. Baik. Nah, bicara tentang kecelakaan apalagi di masa pandemi ini, memang masyarakat sangat membutuhkan bantuan ya Pak Bani ya. Ya, Bu. Ini tidak ada yang mau terjadi atau kecelakaan ini pada diri kita sendiri, tetapi di masa sulit ini jika ada asuransi yang memang begitu peduli dengan apa yang kita alami, nah ini sesuatu yang luar biasa ya, apalagi kan ini Betul, Jasindo ya. memang dari BUMN dan juga milik negara ya Pak Bani. Nah, kalau asuransi tadi kalau kita bicara pesawat, terus laut dan juga kendaraan, kalau mobil seperti apa prosesnya nih Pak? Kalau bicara bagaimana, tentang Bu? mobil ya, roda 2 atau roda bagaimana? Mobil. Oke. Kalau untuk mobil, misal tadi saya ceritakan sharing ketika proses klaim untuk kebakaran, kemudian bagaimana dengan kendaraan? Apabila saya memiliki kendaraan dengan asuransi Jasindo, kemudian saya mengalami kecelakaan, Ya. tinggal lapor ke kami saja, lapor ke kami bahwa apa Pak, Bu, saya mengalami kecelakaan. Nanti akan diberikan instruksi selanjutnya, apakah bisa langsung datang ke kantor kami, ataukah minta untuk dijadwalkan untuk kami datang untuk survei, ataupun misalnya ternyata kendaraannya rusaknya cukup berat, kami bisa bantu untuk membantu apa transportasi untuk ke bengkel rekanan kami. Jadi sudah kami berusaha Di-cover semaksimal ya. bagaimana biar Nasabahnya nyaman ya. nasabah kami itu cukup terbantu lah, Terbantu ya. sehingga ketika itu kecelakaan ya khawatirnya hanya cukup selesai di kecelakaannya itu, untuk berikut-berikutnya kami bisa bantu lain-lainnya seperti itu Bu. Jadi tercoverkan lah, betul-betul maksimal membantu nasabah untuk betul-betul merasa nyaman ya Pak Bani ya, dan Betul, juga Ibu. Pak. Nah, mungkin bisa tambahkan nih Pak Bani. Ya. Baik Bu, jadi dari tadi kita bicarakan mobilnya Bu ya, tapi yang sekarang saya lihat ini memang asuransi kendaraan bermotor roda 2 juga. Ini terkadang para pelajar, mahasiswa, kan saya lihat nih Bu dari kota Pekanbaru ini Luar biasa ya. luar biasa Bu. Ya, Ramai, sorry. iya, ramai sekali di kota Pekanbaru lewat. Jadi ada juga Bu asuransi kendaraan bermotor roda 2. Roda 2 ya. Ya, Oke. mengakibatkan hilang. Jadi misalkan saya contohkan, ada motor itu diasuransikan, harga motornya 10 juta. Itu asuransinya murah sekali, cuma 2% dari 10 juta, 200.000 selama setahun. Itu preminya 200.000. Apabila motor itu hilang, itu datang ke Jasindo membawa, misalkan BPKB kan nggak mungkin taruh di motor ya, bawa BPKB-nya aja lapor bahwa kami kehilangan, dirampas, perbuatan jahat orang lain, itu bawa saja motor ke kasir Jasindo. Nanti kita mengganti maksimal senilai dari harga itu. Nanti ada polis Bu, polis keluar 10, kan ada harga motornya 10 juta Ya. ya, sebesar 10 juta, atau kita belikan motor yang seharga itu, atau kita kasih duit begitu ya Pak Bani ya, 10 juta seperti itu. Jadi roda 2 ini memang bagus, tapi kadang memang kami kurang ya Bu ya untuk bersosialisasi kan Iya. nih. Karena memang hampir rata-rata pada saat mau motor itu dibeli, mereka rata-rata dari leasing. Oh, asuransinya ya. Kadang juga ada pengambilan dari bank. Nanti pun kalau dari leasing itu dia juga harus mekanismenya melalui leasing. Nanti leasing pun nagih preminya ke penggantian klaimnya ke Jasindo. Ada juga kalau nggak mau kredit, dia mau beli cash, datang aja ke Jasindo, asuransikan 2% Bu setahun. Setahun ya. Jadi kalau lupa, biasanya nih ibu-ibu nih jadi dia mau ke pasar, ya ke pasar, ini kejadian yang sering klaim di kami. Ibu-ibu ke pasar, lalu kunci, dipikir udahlah, ada lupa bawa STNK, dia taruh motornya, masih nyantel kuncinya tuh Bu, di pagar, dia balik udah nggak ada. Nggak ada. Itu Hilang ya. udah hilang. Sebaiknya kalau saya sarankan kepada ibu-ibu atau yang kurang care dengan kendaraannya roda 2, ya tolong diasuransikan segera Bu, segera, karena memang bayar 200.000 setahun penggantian kalau kapanpun Bu. Jadi misalkan 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2021 itu hilang, nggak masalah, tapi jangan digelapkan. Bilang wah hilang, ternyata digelapkan, dipinjemin kawan. Nah nanti itu kita ada
tim juga ya, apakah ini Yang memang akan penggelapan? melihat ya, mensurvei ya. Iya, Bu Ani, ya. supaya seperti itu. Kalau dibilang ini kan asuransi Jasindo ini BUMN, mungkin masyarakat akan lebih bukan kita membandingkan dengan yang swasta, pasti lebih secure dan juga masyarakat bisa lebih aman ya dengan asuransi milik BUMN ini. Nah, baik, nanti kita di season 3 kita akan bicara lagi nih Pak Bani Baik, Bu, ya. seputar bagaimana sih prosesnya kalau kita mau masuk atau mengambil asuransi Jasindo ini, dan Oh, juga iya. prosesnya seperti apa. Ya. Lalu yang kedua, apakah proses klaim ini semudah yang kita bayangkan? Nah, seperti yang kita ketahui Iya, kan baik, biasanya baik. rumit, terus harus ada A, B, C, D, E. Nah, tidak ada yang E-nya hilang. Nah, kita akhirnya susah untuk mengklaim. Nah, itu Iya, yang baik. biasanya jadi momok bagi masyarakat untuk mengklaim sesuatu yang berupa asuransi ya Pak ya. Nah, Iya, mudah-mudahan betul. nanti di akhir acara kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Arif dan juga Pak Fani ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. É a flauta envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vem com o bumbum. Vai com o bumbum, tam tam. Vem com o bumbum, tam tam tam. Mexe o bumbum, tam tam. Vem desce o bumbum, tam tam tam. Mexe o bumbum, tam tam. Vem desce o bumbum, tam tam tam. Mexe o bumbum, tam tam. Vem desce o bumbum, tam tam tam. Mexe o bumbum, tam tam. Vem desce o bumbum. Vai treme o bumbum, tam 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 tam. As novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum, tam tam. Vem com o bumbum. Satu. Baik pemirsa Sumek TV Sumatera Melayu Center, kami masih berada di season terakhir hari ini di studio virtual Mall Pekanbaru, dan juga masih bersama Bapak Arif Harbani. Beliau adalah branch manager dari Jasindo, asuransi Jasindo Provinsi Riau, dan juga dengan Bapak Fani ya. Nah, beliau adalah manajer teknik dari Jasindo Riau. Nah, Pak Bani, tadi Bu. sudah banyak sekali ya penjelasan mengenai pertama produk dari Jasindo. Jadi tadi seperti ada Jasindo Pelangi ya. Ya, Jasindo Pelangi. Lalu ada juga bagaimana caranya untuk mengklaim, bagaimana yang tadi naik pesawat dan juga kapal laut ya, dan juga tadi Ya, ada juga betul. penjelasan mengenai motor dan juga mobil. Nah, Ya. ini di penghujung acara kita ingin tahu nih, seperti apa sih kita kalau pertama menjadi nasabahnya, Ya. aksepsi ya tadi. Akseptasi Bu, jadi Akseptasi, akseptasi, ya. jadi ya seperti itu, ada proses akseptasinya. Jadi permohonan di istilah kami soalnya ada proses akseptasi. Jadi kita sebelum diasuransikan, kita kayak kendaraan roda 2 atau mobil itu kita cek Bu surat-suratnya sama
fisik kendaraan yang akan diasuransikan seperti itu. Langsung cek di lapangan ya, maksudnya cek kendaraannya ya. Iya, bisa di rumahnya nasabah, bisa datang ke kantor kami, tapi kami menyarankan sebaiknya dibawa ke kantor kami saja. Khawatir nanti nasabah itu jadi nasabah atau tertanggung. Kalau di asuransi tertanggung itu bolak-balik, kesian juga seperti itu, Bu. Oke. Nah, itu prosesnya. Terus cepat nggak Pak dalam jangka waktu, misalnya berapa hari atau berapa targetnya untuk bisa kita langsung menjadi nasabah dari asuransi Jasindo? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi ketika nanti nasabah itu atau tertanggung yang kami sebut dalam asuransi itu membawa surat dokumen surat tanda STNK ya, STNK, kopi KTP, SIM, itu satu hari juga bisa dibawa polis asuransinya Bu, dengan terlebih pasti membayar premi ya Bu ya. Jadi setelah itu membawa dokumen lengkap, nanti kita kasih polis. Nah mulai dari saat itu sudah berjalan asuransinya Bu, seperti itu. Iya, baik. Nah, satu lagi kalau misalnya mungkin bisa ditambahkan nih sama Pak Fani nih. Siap, Bu. Seperti apa nih Gimana, Pak Bu? prosesnya nih? Proses akseptasi. Akseptasi itu. Akseptasinya Apa saja prosedurnya gitu? ketika proses pendaftaran asuransi mobil itu sangat sederhana, Bu. Tinggal disiapkan STNK, KTP dan kendaraannya itu sendiri, Bu. Jadi ketika seperti yang Pak Bani jelaskan tadi itu sehari, jadi memang bisa aja, memang itulah standar kami. Tinggal datang, bawa semua dokumen, nanti bisa diproses semua, nanti untuk masih paling besoknya polisnya sudah jadi. Seperti itu. Nah, ini Pak Bani, kita sudah hampir 1 jam ya berbincang seputar asuransi Jasindo yang berada di Provinsi Riau dan juga di seluruh Indonesia. Karena Jasindo ini adalah BUMN milik negara dan kita juga patut untuk masyarakat merasa aman ya Pak Daniel untuk masuk sebagai nasabah dari Jasindo, terutama yang berada di Provinsi Riau. Nah, apa himbauan nih dari Pak Bani sendiri? Bagaimana agar masyarakat terutama di Riau dan juga di Pekanbaru untuk dapat menjadi nasabah. Nah, di masa yang pandemi ini, karena kan perlu sekali nih, karena kita tidak tahu di masa sulit seperti ini jika terjadi musibah atau apapun gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Susi. Jadi mungkin sharing ya kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang hampir ya tiap hari saya juga melihat dengan mata kepala sendiri ramai sekali itu motor Bu. Jadi untuk menghindari resiko-resiko di berjalan di lalu lintas, sebaiknya asuransi motor roda 2 mobil itu segera diasuransikan yang belum tidak punya asuransi, karena sekarang memang jika tidak diasuransikan itu Bu, biaya-biaya perbaikan itu sudah sangat mahal sekali, dan apabila sudah diasuransikan itu semua menjadi tanggung jawab asuransi Jasindo. Kalau mobil itu, mohon maaf tadi belum saya sampaikan, ada resiko sendiri. Jadi misalkan kerusakannya 2 juta ke bengkel, tertanggung itu membayar kurang 300.000. Jadi selebihnya 1,7 itu diganti oleh Jasindo yang membayarkannya. Jadi seperti itu. Jadi saya sharing kepada Kota Pekanbaru mengingatkan agar para mahasiswa siswa yang sudah mempunyai SIM ya sebaiknya memang segera mengasuransikan kendaraannya ya, khususnya roda 2. Jadi tadi 70% berarti diganti sama Jasindo ya? Iya, hampir 70%. Besar sekali ya. Betul ya. Nah, kalau untuk kepada pemerintahnya sendiri mungkin yang berada di Pekanbaru, di Riau dan juga agar lebih mensosialisasikan hal itu seperti apa nih Pak? Untuk di Pemda Kota Pekanbaru ya. Mudah-mudahan ya. Untuk mungkin di Pemda gedung-gedungnya mungkin ya kebakaran ya Bu ya, supaya asuransi kebakaran itu memang diperlukan. Seperti yang kita tidak sangka-sangka Bu, kejadian di Palu kemarin ya, semuanya hancur gedung pemerintah. Nah, itu juga kemarin kita nyari Bu nama-nama nasabah kami Jasindo mana saja yang
pernah ada asuransi itu kita cari, itu kelebihan kami Jasindo yang seperti itu. Jadi begitu ada kita cari mana yang masih ada meninggalkan jejak dokumen bahwa itu dia menggunakan asuransi Jasindo seperti itu. Bahkan kami juga memberikan bantuan-bantuan di sana. Beberapa daerah ya, Ya, di Palu ya. yang betul. paling Nah, terkenal. jadi memang resiko ini kembali bahwa kita jangan percaya, bukan tidak percaya kepada bahwa kita tidak akan mengalami kecelakaan. Tidak ada yang menyangka itu Bu. Jadi kita buat jaga-jaga. Seperti juga kami di asuransi Jasindo, kami juga hampir tiap Jumat tuh ya, Jumat itu kita asuransi juga tidak menginginkan kejadian bahwa nasabah kami mengalami kecelakaan. Kami selalu berdoa Bu. Jadi di kami itu artinya kalau tidak ada kecelakaan tidak ada klaim. Nah, kami selalu berdoa itu, mendoakan pada nasabah kami tidak jadi klaim. Jadi kalau terjadi klaim kan kami bayar Bu. Itu doa kami biasa kalau Jumatan tuh kita briefing seperti itu. Jadi dulu ada stigma atau di masyarakat itu asuransi bohong. Tidak seperti itu. Bahkan kami mendoakan nasabah kami agar sehat walafiat, tidak mengalami musibah, ya. tidak ada musibah, karena begitu musibah kami juga bayar klaimnya. Dan kalaupun itu kita juga tetap berkomitmen apabila terjadi kecelakaan tetap kami bayar sesuai dengan harga polis yang dicantum di dalam polis itu. Seperti itu ya. Baik, nah alhamdulillah nih hari ini kita dapat penjelasan dan juga pencerahan dari Jasindo Riau, di mana asuransi Jasindo ini adalah milik dari negara dan juga BUMN ya, Iya, betul Bu Susi. Pak Wani. Nah ini merupakan perusahaan yang memang diperuntukkan kepada masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa lebih aman dan juga merasa secure ya Pak Wani Iya, dalam memilih asuransi. Nah, dan sekarang asuransi Jasindo sudah juga ada di beberapa daerah di Riau, agar juga pemirsa dan juga nasabah bisa lebih protektif, lebih cepat ya Pak ya, Ya. dalam mengambil dan juga menjadi nasabah dari Jasindo Riau. Nah kita juga tidak mengharapkan musibah itu terjadi tadi seperti yang Pak Wani Iya. katakan, tetapi kita perlu protek untuk keluarga dan juga diri kita sendiri. Iya. Baik pemirsa, kami sampai di penghujung acara dan terima kasih kepada Pak Wani. Baik. Pak Wani ya, kita ketemu lagi nih. Iya, Ibu. Mudah-mudahan Jasindo Riau juga bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama di Riau, karena di masa pandemi ini kita berharap semuanya dan pandemi ini cepat berlalu. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.